Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan cumi yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari cumi. Betulnya ada cumi seger banget tadi di pasar pagi. Terus langsung aku beli. Pokoknya ciri-ciri cumi seger tuh dagingnya tuh masih kenyal, nggak melewat-melewat. Kalau udah melewat-melewat dan udah baunya nggak enak itu udah nggak seger. Nah ini sudah aku bersihkan bagian dalam perutnya, terus bagian yang ada di kepala itu matanya, mulutnya maksudnya itu juga sudah aku buang. Nah ini kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai cabai merah keriting, tambahkan juga rawit sedikit, tambahkan jahe, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan, terus kita mau goreng terlebih dahulu cuminya. Gorengnya nggak usah lama-lama Fluffy, sebentar aja. Kita aduk-aduk sampai nanti cuminya agak kaku, habis itu udah kita angkat. Jadi nggak perlu lama-lama, kalau kelamaan nanti malah dagingnya jadi alot Fluffy. Jadi sebentar aja. Nah kita tutup, kurang lebihnya kayak gini. Ini sudah cukup kita goreng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan dulu. Nanti kalau Fluffy pakai cara ini, dijamin cuminya nggak akan bau amis dan juga cuminya juga nggak ada alotnya lagi. Pokoknya enak dan juga empuk Fluffy. Nah ini kita sisihkan dulu, terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita aduk-aduk. Jangan lupa apinya kecil aja Fluffy, biar nanti bumbunya tanak dan nggak cepet gosong. Kalau nanti sudah cantik warnanya udah kayak gini, aroma juga sudah wangi dan juga sudah mateng. Tambahkan saus tiram, tambahkan kecap manis, aduk-aduk lagi. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam, terus gula. Kalau saya Fluffy mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Gulanya aku pakai gula Jawa, kalau saya Fluffy pakai gula pasir juga nggak apa-apa. Tambahkan air, kita aduk-aduk. Wah ini udah kuahnya aja udah enak banget kayak gini Fluffy. Kemudian kalau sudah mendidih, di sini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng sebentar. Nah, kita aduk-aduk. Nanti apinya kita kecilin supaya nanti bumbunya lebih ngeresep dan juga nanti tanak banget. Pokoknya masak apa-apa kalau misalnya tanak itu nanti nggak gampang basi. Misalnya pagi, masaknya pagi terus dimakan sore itu masih enak. Kita tutup sebentar. Nah sekarang ini siap mau kita angkat, tapi sebelum diangkat di sini kita mau tambahkan lagi godong bawang biar nanti aromanya makin wangi banget. Kemudian kita aduk-aduk, udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Fluffy untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang, ataupun untuk lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan cumi. Udah lama banget kita nggak bikin masak-masak cumi ya. Ini tadi kebetulan di pasar tuh ada cumi yang masih seger, terus gendut-gendut banget Fluffy. Ini cuminya mau kita bikin sambal cumi gendut, nanti perutnya mau kita isi pakai tahu dan telur. Sekarang kita cuci bersih dulu, ini bagian kepalanya kita lepas, terus nanti bagian mulut cuminya juga mau kita buang. Terus kotoran-kotoran yang ada di dalam perutnya juga mau kita cuci sampai benar-benar bersih. Nah itu kalau mulut cumi itu keras gitu loh itu kita buang. Nanti anak-anak biar kalau maem tuh nggak keselak ya. Nah bagian kulit cuminya juga mau aku buang, jadi nanti biar bersih dan juga cantik, warnanya jadi putih. Kita bilas-bilas lagi kalau misalnya sudah bersih. Nah ini mau kita cuci lagi pakai garam Fluffy. Kita taburin garamnya agak banyak, terus kita remet-remet garamnya, cuminya pakai garam maksudnya. Tuh, walaupun tadi kita sudah cuci bersih, kalau kita remet-remet lagi pakai garam Fluffy itu masih kelihatan kotornya lagi. Nah itu mau kita cuci lagi, kita bilas-bilas lagi sampai nanti benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih kita sisihkan. Terus sekarang kita mau bikin isian untuk di perutnya nanti. Nah kita siapkan tahu, tahunya mau kita haluskan. Aku menghaluskannya pakai ulekan aja kayak gini Fluffy. Kalau misalnya Fluffy mau pakai blender ya boleh.
Di sini kita akan tambahkan kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur boleh, dan juga ini tak tambahin garam sedikit. Kalau sudah halus, di sini kita akan masukkan telurnya. Kalau telurnya sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan teksturnya juga sudah halus, ini mau kita masukkan ke dalam perut cuminya Flavis. Jadi caranya kayak gini nih. Ini tadi cuminya sudah dibersihkan, bagian dalam perutnya juga sudah benar-benar dibersihkan. Kemudian kita akan isi pakai tahunya tadi. Nah, kemudian kita akan pasang. Terus habis itu kita akan tusuk pakai tusuk gigi supaya nanti nggak lepas. Nah, aku ulangi lagi ya, tadi masih kelihatan kurang jelas. Jadi cuminya kita masukin si tahunya, kepalanya kita pasang, terus kita akan tusuk pakai tusuk gigi di dua bagian supaya nanti nggak lepas. Kalau misalnya sudah keisi semuanya, ini mau kita kukus. Tadi sudah aku siapkan kukusan. Ini sudah mendidih, ini mau kita kukus sampai nanti mateng cuminya. Kita totok jejer-jejer aja, kalau misalnya mau berdiri ya boleh, tapi karena tadi udah kita kunci, jadi nanti adonan itu nggak bakal keluar. Sambil menunggu dikukus, kita siapkan untuk bumbunya. Ini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai. Aku cabainya pakai yang merah dan juga ada yang rawit Flavis biar nanti warnanya cantik dan juga rasanya itu pedes. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan, terus kita tengok cuminya. Nih cuminya udah gendut-gendut banget Flavis. Sekarang kita akan siapkan untuk wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Aduk-aduk. Pokoknya apinya kecil aja biar nanti bumbunya benar-benar tanak. Kalau nggak tanak nanti nggak enak rasanya Flavis, ada langu-langunya. Jadi pastikan bumbunya harus mateng, tanak. Setelah itu kita tambahkan lagi air, kita masak lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Terus habis itu nanti sampai pecah minyak lagi. Sini kita akan tambahkan lagi godong jeruk. Jangan lupa godong jeruknya disobek-sobek biar nanti makin wangi. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar mateng, baru di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Bagi yang suka penyedap rasa ya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau warnanya sudah cantik, aromanya sudah wangi banget. Sekarang kita akan masukkan cumi gendut-gendutnya. Ini warnanya udah ayu banget Flavis. Nah, kalau cuminya udah masuk, jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Jadi apinya kecil aja. Kita masak lagi sampai nanti kuahnya tuh rodok susut Flavis. Kalau udah rodok susut, ini icip-icip masih kurang apa, masih kurang gula apa kurang garam, nanti dicobain lagi, boleh tambahkan kalau misalnya masih kurang. Kalau kira-kira udah pas dan mau diangkat, ini mau tak tambahin lagi tomat Flavis sedikit biar nanti lebih seger. Kalau tomatnya udah masuk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal mendidih kayak gini lagi, udah kita akan sajikan di meja makan. Ini kebetulan udah pas banget untuk menu-menu akhir pekan ya, kumpul sama keluarga ataupun sama teman-teman. Lauk ini cocok banget disajikan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kokasi. Hari ini Flavikasi mau masak cumi yang enak banget. Nanti kita mau bikin cumi lombok hijau. Kita siapkan dulu cuminya. Tadi sudah aku bersihkan dan juga sudah aku potong-potong. Potong-potongnya boleh bulat-bulat kayak gini ataupun mau digarit-garit agak panjang itu juga boleh banget. Nah, ini kalau misalnya nanti Flavis masak cumi, pastikan cuminya tuh masih seger Flavis. Jadi nanti dimasaknya tuh enak. Kalau misalnya cuminya udah ngelembreh-ngelembreh gitu, terus baunya juga sudah nggak enak, itu rasanya mau dimasak apa aja itu nggak enak Flavis kalau cuminya tuh nggak seger. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai lombok hijaunya yang banyak Flavis. Kita potong-potong, terus juga aku mau tambahkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes.
Lombok rawitnya juga kita potong-potong. Terus di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong, tambahkan juga nanti ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong-potong. Kalau sudah, nanti kita tambahkan tomat hijau, Papis. Tomat hijaunya aku pakainya agak banyak biar nanti lebih seger. Tomat hijaunya kita potong-potong juga. Potong-potongnya boleh kotak-kotak ataupun mau miring kayak tipis kayak gini ya boleh. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu cuminya. Goreng nggak usah lama-lama. Jadi begitu minyak udah panas, masukin cuminya, aduk-aduk. Nanti kan cuminya agak kaku gitu, Flavis. Nah, itu tandanya sudah selesai kita goreng, karena kelamaan nanti malah cuminya jadi alot. Nah, seperti ini aja. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kita akan gongsong-gongsong. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Dan juga sudah agak layu. Baru nanti kita masukkan lomboknya, ini lombok rawit, lombok hijaunya. Kita masukkan jadi satu semuanya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak layu, baru di sini kita akan masukkan cumi tadi sudah kita goreng sebentar. Di sini kita tambahkan lagi kecap manis, terus tambahkan lagi saus tiram, terus tambahkan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tambahkan tomat tadi sudah kita potong-potong ya. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama, Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi. Nanti ada tepung maizena sedikit, terus dilarutkan dengan air. Ini biar nanti kuahnya itu rodok kental gitu, Flavis. Nah, ini kita siramkan larutan tepung maizenanya, aduk-aduk sebentar, tinggal tunggu mendidih. Dah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal cumi asin yang enak banget. Kita siapkan cumi asinnya terlebih dahulu ya. Nah, ini supaya nanti ngurangin rasa asinnya, kita siram dan kita rendam pakai air yang mendidih. Kita aduk-aduk, kita rendam dulu selama setengah jam atau sampai nanti dingin. Sambil menunggu, di sini kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita potek-potek. Kemudian di sini berarti pedes banget. Di sini mau tak tambahin cabai rawitnya yang agak banyak, Flavis, karena enaknya sambal cumi itu yang pedes banget. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih. Nah, ini mau kita giling pakai chopper. Kalau sudah selesai digiling, hasilnya seperti ini, Flavis. Ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan kemangi biar nanti makin wangi. Tambahkan juga ada petai. Kemudian sekarang kita akan siapkan cuminya. Tadi ini tuh udah aku rendam dan juga sudah dicuci bersih. Hasilnya seperti ini. Sekarang siap kita memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu cuminya ya. Tambahkan tepung terigu atau tepung beras di dalam minyaknya supaya nanti nggak meletup-meletup pada saat digoreng. Ini mau kita goreng sampai nanti setengah kering. Jadi jangan sampai kering banget ya. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah cukup kita goreng, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Nah, ini minyaknya bekas goreng cuminya mau kita pakai untuk numis bumbu sambalnya. Kita masukkan, kemudian apinya dikecilin aja, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbu sambalnya tanek ya. Jangan lupa apinya kecil aja. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada kaldu bubuk, gula, dan juga garam. Garamnya sedikit aja karena kan cumi asin itu rasanya udah gurih dan juga sudah asin sedikit walaupun tadi sudah kita rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya sambalnya sudah matang, sudah enak, baru kita akan masukkan cuminya yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk
Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan pete dan juga daun kemanginya. Kita aduk-aduk lagi. Wah, ini aromanya wangi banget Flavis. Masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget Flavis untuk menu lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hey Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng cumi asin lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita cuci dulu cumi asinnya, kemudian kita akan rendam cumi asinnya. Nih aku tambahkan lagi tepung terigu supaya nanti nggak terlalu asin. Kita akan rendam selama 2 jam ya. Ini pakai air dingin aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai direndam selama 2 jam, kita akan tiriskan dan kita akan cuci lagi sampai benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih, baru nanti kita akan potong-potong. Nah, ini aku pakai cuminya itu yang gepeng-gepeng gini Flavis, karena di Kebumen nggak ada cumi asin yang biasa aku masak yang gendut-gendut, yang bulat-bulat itu. Aku sebenarnya lebih suka yang itu, cuman di Kebumen tuh nggak ada. Aku udah cari-cari ke pasar, nggak ada, di toko-toko juga nggak ada. Rata-rata semua tuh nyandingnya yang cuminya model kayak gini. Tapi ya wis nggak apa-apa, seanane aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya. Pertama-tama kita pakai cabai rawit merah karena aku maunya nanti lebih pedes, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok hijaunya. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedes banget, pakainya cabai yang merah keriting aja ya. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang brambang. Ini cukup kita iris-iris. Dah, bumbunya ini aja, lombok bawang brambang udah cukup. Kalau mau seger lagi kita akan tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambang dan juga lombok rawitnya dulu. Kalau untuk lombok hijau gedenya itu nanti aja belakangan. Nah, ini kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti aromanya wangi banget dan juga sudah layu. Kemudian kita cemplungin cuminya. Kita akan tambahkan juga air. Tambahkan juga di sini aku mau pakai gula merah. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Kemudian baru kita cemplungin lombok hijau gedenya dan juga tomatnya. Nah, sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digongsang gangseng gongsang gangseng. Tak ini jadi deh, ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal hijau. Wah, ini favoritnya Flavikasi banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih segar. Nih tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah, di sini Flavis penting banget untuk cari cuminya itu masih seger banget Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih segar itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah, itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya, karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijau itu masih rada kasar-kasar gitu Flavis. Nah, kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi.
tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk nih. Kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah, sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Fluffy bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Fluffy, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah, ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya tuh masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffikasi mau bikin resep cumi sambal hijau yang enak banget. Ini sudah aku siapkan cuminya yang masih seger. Ini sudah aku bersihkan, kemudian ini kulitnya aku buang. Kalau misalnya Fluffies lebih suka yang ada kulitnya juga boleh, nggak usah dibuang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Di sini aku pakai terong ungu. Ini akan kupotong-potong panjang-panjang. Misalnya Fluffies mau pakai terong hijau juga boleh. Kalau mau potongnya bulat-bulat juga boleh, miring juga boleh, panjang juga boleh. Saya Fluffies di rumah aja. Kemudian ini akan kita rendam dengan air supaya nanti warnanya juga jadi kemerahan ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar, cabai rawitnya biar nanti pedes banget. Kemudian bawang brambang dan juga kita pakai tomat yang hijau. Nah, bahan ini mau aku giling, aku pakai chopper ya, karena aku maunya nanti teksturnya nggak terlalu halus banget. Kalau misalnya Fluffies mau pakai blender juga boleh, cuman diusahakan jangan sampai terlalu halus banget. Nah, ini sudah kita cincang. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kan kita walak-wali sampai nanti kiranya mateng. Kalau misalnya sudah mateng dan sudah agak kecoklatan seperti ini siap kita angkat. Kemudian ini kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nanti dikurangin ya, supaya nggak sayang gitu. Kalau sudah untuk goreng sini kan udah nggak bisa dipakai lagi, jadi minyaknya aku kurangin. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan terlalu lama ya, cukup mateng aja gitu. Setelah ini kita akan sisihkan, kemudian kita akan gongsong bahan sambalnya tadi. Nah, ini minyaknya pakai minyak jangan bekas goreng cumi ya, karena yang bekas goreng cumi nanti kita buang aja. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, matang. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak lagi sampai nanti rasanya udah bener-bener enak banget. Baru kita akan cemplungin terong dan juga cuminya. Nah, ini kalau terong dan cuminya sudah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Yang tadi kan cuminya sudah matang, terongnya juga sudah matang, sambalnya juga sudah matang. Jadi cukup diaduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini aja Fluffies. Ini sudah mateng, ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini mau aku maem pakai nasi yang anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau lauknya udah kayak gini, karena udah ada cuminya, udah ada terongnya, ada sambalnya. Wis, ini aja udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffikasi mau bikin resep cumi asin cabai gendot. Wes jan, rasanya enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cumi asinnya ya.
Ini model cumi asinnya yang gepeng-gepeng gini Flavis, nggak ada yang gendut bulat, dalamnya ada telurnya. Tapi ya wis nggak apa-apa, rasanya sama-sama enak banget. Ini akan kita rebus terlebih dahulu supaya nggak terlalu asin banget. Sajanya tadi udah aku cuci bersih, cuman kan masih ada rasa asinnya. Nah kita akan rebus biar nanti rasa asin itu tinggal dikit banget gitu. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah ini supaya nanti nggak kegedean maemnya, ini mau aku potong menjadi beberapa bagian. Sesuaikan aja dengan selera Flavis, mau rodok panjang boleh, rodok pendek juga boleh. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan cabai gendot. Ini namanya cabai gendot Flavis. Ini kemarin aku beli di Banjarnegara. Aku baru pertama kali masak cabai seperti ini dan ternyata rasanya enak, pedes juga. Cuman kalau aromanya hampir mirip kayak paprika sebetulnya. Kemudian kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya ya. Di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris tipis-tipis juga. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang atau bawang merahnya, kita tipis-tipis juga. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga bawang putihnya. Nah, bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis juga. Kemudian setelah ini supaya nanti rasanya tuh seger, di sini aku mau tambahkan tomat, boleh merah, boleh hijau. Pokoknya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita potong tipis-tipis, boleh mau kotak-kotak juga boleh. Kemudian kita sisihkan dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambang, kemudian bawang bombaynya sekalian kita gongsong sampai nanti harum banget. Di sini kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kita gongsong lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, baru kita akan cemplungin cumi asinnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan agak lama ya, jadi kayak rodok goreng-goreng gitu. Kemudian kalau misalnya sudah diaduk-aduk, di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa, kemudian gula putih juga boleh. Tambahkan juga penyedap rasa, kemudian tambahkan juga kecap manis. Nah ini kita akan aduk-aduk sebentar supaya nggak terlalu kering banget. Di sini mau aku tambahkan lagi air ya. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai kuahnya itu rodok nyemek-nyemek, jadi nggak berkuah banget juga nggak kering banget, jadi rodok nyemek. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi tomat. Wis kalau udah ada tomatnya nanti rasanya jadi makin seger lagi. Untuk terakhir kalinya kita akan masukkan cabai gendotnya, kita ongseng-ongseng. Kalau cabenya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti warnanya tetap cantik dan cabenya juga nanti kita maem juga pakai nasi anget Flavis. Jadi bukan cuminya, saat cabenya itu akan kita krius. Wis enak banget, nih warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, cocok banget kita maem pakai nasi anget untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal cumi yang enak banget. Resep ini cocok banget kita maem pakai nasi mogana. Kemarin Flavikasi sempat bikin resep nasi mogana. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini aku siapkan cumi. Cumi itu yang masih bener-bener seger banget. Pokoknya usahakan kalau masak cumi itu yang harus bener-bener seger banget supaya rasanya masih enak, terus nggak ada bau-bau amisnya. Nah ini cuminya sudah aku bersihkan, tintanya juga sudah aku buang, kemudian ini potong-potong. Ini bagian kepalanya juga mau aku masak, jadi nggak aku buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sambalnya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang merah dan juga bawang putih. Ini akan kita haluskan bawang merah dan juga cabenya, sementara bawang putihnya biarkan saja dulu karena nanti kita akan masak utuh-utuhan. Nah ini aku mau haluskan pakai chopper, atau misalnya Flavis mau bisa pakai ulekan, tapi jangan pakai blender ya karena kita mau teksturnya itu masih kasar. Nah, kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah cukup halus. Kemudian kita akan goreng cuminya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masak cumi itu biasanya aku goreng dulu atau direbus dulu, ini supaya cuminya itu nanti pada saat kita maem itu nggak ada kayak rasa cumi basah itu loh. Kadang-kadang ada beberapa resep yang bikin cumi basahnya itu langsung dicemplungin ke bumbu. Nah itu menurut aku rasanya nanti nggak enak banget. Pokoknya gagal menurut aku kalau dengan cara seperti itu.
Kemudian kalau cuminya sudah digoreng, kita akan goreng bawang putihnya. Jadi memang sengaja bawang putihnya ini nggak usah dikupas, nggak usah diapa-apain, langsung cemplungin aja. Kemudian kalau sudah warna kecoklatan kita angkat. Ini hanya untuk aroma aja. Kemudian sekarang kita akan tumis. Tadi ada cabai dan juga brambangnya sudah tadi kita haluskan. Ini numisnya pakai apinya yang kecil ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja untuk biar seimbang rasanya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air, kemudian kita akan masak lagi sampai nanti si sambalnya berminyak lagi. Baru setelah ini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng. Jadi nggak harus digoreng ya, berarti juga bisa ngerebus. Kalau bisa direbus, begitu air mendidih, cemplungin berapa detik langsung angkat. Dah gitu aja. Kemudian ini cuminya kalau sudah kita wolak-wali kayak gini, nggak usah lama-lama, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, pedes banget. Ini cocok banget kita pakai nasi putih ataupun nasi mogana yang tadi aku bilang. Nanti resepnya bisa Fluffy lihat di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep balado cumi, terong, dan juga pete ala warung Padang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan cumi. Aku pakai cuminya sebanyak setengah kilogram. Aku pakai cumi yang seger banget. Kemudian ini cuminya sudah dibersihkan dan kita potong kayak cincin gitu. Kemudian setelah ini kepalanya juga akan aku masak ya, tapi kalau misalnya Fluffy nggak suka ya boleh dibuang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terong. Ini terongnya juga aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini aku pilih terongnya masih muda-muda banget. Ini terongnya akan kita potong menjadi 4 bagian biar nanti gampang untuk maamnya. Kalau kegedean nanti agak sulit ya. Kemudian kita rendam dengan air biar warnanya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, ada bawang merah, kemudian kita pakai bawang putih dan juga ada tomat. Semua bumbu ini akan kita haluskan pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah ini kalau misalnya mau terongnya warnanya tetap cantik, nggak kemelirun atau nggak pucet, pakai minyaknya agak banyak dan harus benar-benar panas baru dimasukkan. Nah, ini terongnya sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng cuminya. Nah tahap ini penting ya, biar nanti cuminya itu nggak basah ketika kita masukkan ke dalam sambalnya. Dan yang paling penting nanti cuminya nggak alot lagi. Nah ini cukup seperti ini aja kita angkat. Nanti bagi Fluffy yang bertanya ini yang hitam-hitam apa? Ini tintanya. Ada beberapa orang yang suka banget masak cumi ada tintanya. Tapi hari ini aku nggak pakai tinta untuk masak cuminya. Ini sudah matang, kita sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk. Di sini aku akan tambahkan lagi serai biar lebih harum ya nanti aromanya. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasa baladonya tuh seger banget. Kemudian di sini kalau sudah dimasukkan semua kita aduk-aduk lagi, biarkan bumbunya itu benar-benar mateng banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Baru kita akan masukkan cuminya dan juga terongnya, dan nggak boleh ketinggalan lagi ini pete. Wah ini nanti bikin nafsu makannya itu tambah lahap lagi. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk dan masaknya udah nggak usah terlalu lama, sebentar aja karena semua bahan sudah matang ya. Ada cumi udah matang, terong matang, dan juga bumbunya juga sudah matang banget. Nah ini sengaja aku masukkan petenya barengan supaya warnanya tetap cantik dan masih krius-krius.
Nah ini hasilnya, warnanya cantik banget ya, rasanya enak banget dan aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Nanti kita tinggal nyiduk nasi yang masih anget-anget kemebul. Apalagi nih kalau kita maem pakai ada sayur singkongnya, ada telur dadarnya. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan cumi yang simple banget tapi rasanya enak banget. Ini bener-bener resepnya Indonesia banget. Ini cuminya aku masih pakai cumi yang seger banget dan dalamnya ini sudah aku bersihkan. Jadi kalau misalnya Flavis mau cari cumi yang seger, itu ciri-cirinya cuminya itu masih keras dan kepalanya masih nempel di badan. Jadi kalau misalnya cuminya udah letoy, terus habis itu kepalanya udah lepas-lepas, nah itu biasanya udah nggak bagus cuminya. Ini cuminya aku nggak buang kulitnya ya, tapi misalnya Flavis mau buang kulitnya ya monggo aja, nggak apa-apa. Setelah dipotong-potong, ini nggak perlu kita marinasi pakai apapun, ini akan langsung kita goreng terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku masak cumi itu pasti aku goreng dulu atau aku rebus dulu, dan gorengnya juga sebentar aja, atau ngerebusnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nah cukup begini aja Flavis. Ini akan kita sisihkan dulu. Ini airnya akan kita buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya pertama-tama di sini aku pakai tomat. Ini aku pakai tomat sebanyak 2. Ini aku potong tipis-tipis supaya nanti tampilannya lebih cantik. Kemudian kalau misalnya sudah kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam piring. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai cabai hijau keriting. Flavis juga bisa pakai cabai hijau besar. Jangan apa, ini supaya nanti warna masakannya jadi cantik warna-warni, makanya aku tambahkan cabai hijau. Selain itu kita juga akan pakai cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak kuat pedes, bisa juga pakai cabai yang merah besar. Ini juga cabainya akan kita potong-potong. Setelah selesai kita potong-potong, kita sisihkan dulu dalam piring. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai berambang atau bawang merah. Kemudian ini akan kita potong tipis-tipis juga. Setelah kita potong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Pokoknya hari ini resepnya itu gampang banget, benar-benar segampang masakan Indonesia untuk sehari-hari. Selain ada bawang putih, di sini kita juga pakai laos. Ini laosnya aku potong-potong, bisa juga digeprek. Nggak apa-apa, sama aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita tambahkan lagi daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian pertama-tama kita akan gongsong bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu. Kemudian baru kita akan masukkan laos, cabai rawit, daun salam dan juga daun jeruk. Nah, cabai hijau dan tomatnya itu nanti belakangan aja pada saat mau diangkat ya. Ini akan kita gongsong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng sebentar. Kemudian di sini akan kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan ada gula merah, kemudian ada garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Ini kecap manis aku pakai merek Kencana. Ini udah kecap favorit aku banget. Nah di sini kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, aku saranin sebaiknya pakai micin ya, jangan pakai kaldu ayam atau kaldu sapi supaya nggak mengganggu rasa cuminya. Kemudian kita akan masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama. Seperti ini aja udah cukup. Ini sudah matang, aromanya harum banget. Ini rasanya pedes, sedikit manis dan juga gurih. Ini enak banget kita makan pakai nasi yang masih anget. Apalagi kalau misalnya ada tempe goreng sereng, makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.